Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita disapa oleh firman Tuhan pada minggu ini, yaitu dari Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian bunyi firman Tuhan dengan tema mengikut Yesus, memikul salib, dan menyangkal diri. Bapak Ibu, baiklah kita sama-sama merenungkan dan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat 1 untuk boleh memahami, mengerti dengan baik apa arti mengikut Yesus yang sesungguhnya. Dan saya pikir lagu ini sudah merupakan lagu yang biasa kita nyanyikan. Ya. Saya mau ikut Yesus.
Saya pikir ketika kita merenungkan lagu ini, kita akan dihantarkan bagaimana mengikut Yesus yang sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika disebutkan tadi saya mau ikut Yesus, Yesus menginginkan pengikut dan bukan penggemar di tengah-tengah kehidupan kita. Apalagi disebutkan sampai selama-lamanya, yang berarti tidak ada jeda waktu, yang berarti bukan sesementara, yang berarti bukan seperti keinginan, kemauan kita sendiri. Sehingga dalam mengikut Yesus bukan apakah sesuai dengan selera saya, kemauan saya, keinginan saya. Ketika menurut kita tidak sesuai, maka kita akan berpikir ulang. Nanti dulu, tunggu dulu, dikaji ulang kembali tentang mengikut Yesus. Dalam lagu itu secara jelas dikatakan selama-lamanya, artinya sampai dengan akhir hidup kita, tanpa melihat situasi dan kondisi yang kita alami. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara jujur jika dipertanyakan, siapakah yang ingin menderita? Tidak ada satupun yang ingin menderita. Pasti yang kita inginkan adalah menghindarkan diri dari penderitaan, dari kesulitan. Manusiawi doya mangdot inangate. Menghindarkan diri tadi tantangan, kesulitan dalam kehidupan kita. Tetapi jikalau kita bertanya, di tengah-tengah hidup kita, adakah yang bisa menghindarkan diri dari kesulitan dan tantangan? Tidak ada satu orang pun yang bisa menghindarkan diri dari tantangan, kesusahan, dan kesulitan. Yang bisa hadir dalam berbagai bentuk di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah mungkin kesusahan karena sakit penyakit yang cukup lama? Apakah karena kesusahan karena ekonomi sehubungan dengan COVID-19? Apakah karena perilaku anak-anak atau banyak bentuk jenis lain, termasuk di dalamnya adalah di tengah-tengah pekerjaan kita dengan tekanan dan sebagainya? Tetapi persoalannya, apakah kita masih setia untuk memikul salib di tengah-tengah kesusahan itu, atau kita mau mengatakan mengikut Tuhan hanya pada saat senang, pada saat gembira, pada saat kita bersuka cita, pada saat ekonomi kita menaik, pada saat karir kita menaik, pada saat semuanya menanjak dengan baik. Tetapi ketika menjadi turun, maka turun pula semangat iman kita, keyakinan kita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, itulah yang tidak dipersiapkan oleh Petrus dan murid-murid di tengah-tengah kehidupan mereka. Ketika mereka mengikut Yesus, mereka hanya sekedar mengikut apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang diperbuat oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka hanya sekedar mengikut tanpa memahami dengan baik apa arti menjadi pengikut Kristus. Sehingga dengan demikian mereka hanya sekedar sama seperti yang lainnya juga, hanya ngefans kepada Yesus. Seperti orang muda ketika ngefans kepada artis idolanya, ya kan? Karena ngefans rambutnya modelnya begini, dilihat fansnya begitu, ikut juga dia. Seperti itu kan begitu. Ketika dilihat artis yang warnanya sebelah, mungkin dicat warna, ikut juga seperti itu. Supaya apa? Supaya sesuai dengan idolanya, sesuai dengan yang dia kagumi, yang dia senangi. Tetapi ketika dikatakan tentang tantangan, tentu yang ada adalah akan berpikir ulang. Itu yang bisa kita lihat di dalam pengalaman murid-murid, terutama Simon Petrus.
Ketika Yesus mengatakan seperti yang disebutkan ayat 31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Mereka tidak menyimak apa dikatakan Yesus lalu bangkit hari ketiga. Kemudian apa yang dilakukan? Kemudian ayat 32, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bapak Ibu, Simon Petrus adalah simbol dari orang yang dekat kepada Yesus. Nah, karena itu ternyata iblis bisa juga memakai orang-orang yang terdekat untuk menggoda kita, untuk tidak setia, untuk tidak tunduk, untuk tidak taat kepada Tuhan. Karena itu baiklah kita benar-benar seleksi. Ketika ada masukan itu, maka kita benar-benar menseleksinya. Apakah itu membuat kita semakin taat kepada Tuhan, atau justru sebaliknya semakin menjauh dari Tuhan. Itu yang bisa kita lihat kalau murid Yesus seperti Simon Petrus, kualitas imannya, kualitas keyakinannya yang bisa diguncang oleh karena ambisinya, oleh karena keinginannya, oleh karena kemauannya bersama dengan murid-murid, bisa seperti itu pula lah godaan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Suami bisa menggoda istri, istri bisa menggoda suami. Jangan terlalu jujurlah seperti itu. Ya mengertilah, ya kan? Baik kok kamu maju amang do tinang dan apa sebulung. Molo sangat orang yang terdekat saya terus menyuarakan seperti itu. Bohada itu, ayo lu kami mau pinggolo nanti. Mau jadi panas telinga, akhirnya kemudian, ayo mak, seseorang rohana nggak bisa ngetong, asalas rohana katanya, tanpa kriterianya apakah itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan atau tidak, dan akhirnya mengikutinya. Apakah anak kepada orang tua atau sebaliknya, orang tua juga kepada anak di dalam pilihan hidupnya, di dalam pilihan pekerjaannya, dalam pilihan berbagai hal di tengah-tengah kehidupannya. Orang tua menyatakan, ya sudahlah, lakukan apa yang diinginkan meskipun hal itu bertentangan, bertolak belakang, lakukan sajalah. Saya cukup beberapa minggu yang lalu ada seorang anak gadis dari resort Surabaya Selatan, tapi bukan dari kita. Kemudian dia bekerja dalam satu pekerjaan, dia sebagai HRD. Nah ternyata ada tim mereka, Amang dan Inang. Kemudian saya tanya, dia mengatakan bahwa dia sudah keluar dari pekerjaan itu. Karena saya tanya, kenapa? Karena ternyata dia bercerita, di dalam pekerjaan itu, dalam tim itu, sering sekali hal-hal yang corok, yang untuk menggoda. Nah, bahkan sesama perempuan mengatakan kepada dia, nggak apa-apa lah, supaya kita bebas uang makan katanya, supaya kita bebas uang kos kita. Apakah hanya sebatas itu, kata dia. Akhirnya karena terus seperti itu, dia menyatakan, saya keluar dari situ Amang. Dia mengatakan, karena dia mengatakan kepada temannya mencoba menggoda itu, karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya untuk melakukan seperti itu, menjual iman saya untuk hal-hal yang seperti itu. Itu menjadi godaan besar di tengah-tengah kehidupannya, pergumulan mana yang dia utamakan, mana yang dia pilih. Ketika tiap hari ada tawaran buruk, tawaran pornografi dari orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga dia memilih untuk mengatakan tidak. Dan dia yakin percaya bahwa Tuhan akan memberikan pekerjaan yang baru bagi dia. Karena terus setiap hari selalu ada godaan itu terus. Dia mengatakan, ini tidak sehat Amang, suasana di kantor itu seperti itu, dan itu akan menimbulkan hal yang buruk termasuk bagi saya. Ada teman-teman, ada keluarga yang bisa menjadi alat, tapi lihatlah
itu juga yang dilakukan oleh Simon Petrus di dalam nats ini. Bagaimana Simon Petrus mencoba untuk menggoda Tuhan Yesus, mengenyampingkan penderitaan dan mengejar kepada kemuliaan, mengejar kepada posisi, mengejar kepada jabatan untuk boleh menjadi penguasa di tengah-tengah orang Yahudi pada waktu itu. Itu menunjukkan Simon Petrus dan murid-murid gagal paham dalam mengikut Yesus. Meski mereka sudah mengikut selama ini, mereka mengikut ke sana kemari, mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Yang menarik bagi mereka adalah posisi, yang menarik bagi mereka adalah jabatan, yang menarik bagi mereka adalah mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yang menarik bagi mereka adalah khotbah yang menarik dari Yesus, kuasa dengan berbagai mujizat yang dilakukannya. Itu yang menarik bagi mereka. Ketika Yesus berbicara tentang penderitaan, ketika Yesus berbicara tentang salib, hal itu tidak menarik bagi mereka, karena justru mereka membayangkan awalnya bagaimana murid-murid membayangkan kerajaan Allah, dan mereka menduduki pada posisi, pada jabatan, pada kedudukan dan posisi strategis. Bagaimana mereka disegani, bagaimana dihormati, itulah yang ada di dalam benak mereka ketika mereka mengikuti Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena itu Simon Petrus tadi menegur. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, sudah mengajukan permintaan melalui orang tuanya, jikalau Yesus sudah mendirikan kerajaannya, mengatakan berikanlah satu di kanan, berikanlah satu di kiri. Ketika murid-murid Yesus juga berjalan bersama-sama, kemudian mereka berdiskusi mengatakan, siapa dari antara mereka yang terbesar? Siapa dari antara mereka yang terhebat? Jadi banyak kona sida, narong di bakasan pikiran sida, neng manggulut jabatan nama tong, neng manggulut posisi nama. Apapun mereka lakukan juga, sama seperti manusia umumnya. Ternyata mereka bisa juga tergoda oleh banyak hal. Dan tidak hanya pada saat ini, banyak orang yang gagal paham dalam mengikut Yesus. Karena apa? Karena dalam kehidupannya, kekristenannya yang dangkal, kekristenannya yang kerdil, hanya menginginkan yaitu jabatan, posisi di dalam kehidupannya, tetapi mengabaikan imannya. Hanya mau menginginkan berkat daripada Yesus, tetapi tidak mau atas Yesus itu sendiri di dalam kehidupannya. Ini yang paling susah yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita mau hanya berkat yang dari Yesus itu, tetapi kita menolak Yesus untuk melakukan intervensi, campur tangan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tergoda untuk melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita maui, dan Yesus itu kita anggap hanya berada di dalam gereja, tetapi tidak boleh mencampuri kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pergaulan, atau dalam apapun itu di tengah-tengah kehidupan kita. Padahal sesungguhnya itu ketika kita menyebut diri sebagai pengikut Kristus, maka kita tidak bisa memisahkan dari salib Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam mengikut Yesus, maka seperti disebutkan tadi, harus ada harga yang dibayar. Tidak mungkin mengikut Yesus tanpa harus membayar harga mahal. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Dalam mengikut Yesus tidak ada kata gratis. Tetapi yang ada adalah bagaimana kita boleh mengikut Dia dengan sungguh-sungguh di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, jangan hanya mau menjadi penggemar Yesus, tapi jadilah menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya. Kalau penggemar, maka biasanya itu hanya yang enak-enak, hanya yang menyenangkan, hanya yang memuaskan telinga kita, memuaskan mata kita, memuaskan keinginan kita.
Tapi kalau mengikut, dia akan ikut ibarat seperti ikut ketika di depan, maka kita bersedia di belakangnya. Apa yang dia lalui, maka kita juga bersedia untuk melalui dan menjalani hal yang sama di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang disampaikan oleh Yesus dalam nats ini, yang menunjukkan bahwa sesungguhnya dia bukan mencari penggemar. Kalau mencari penggemar, Yesus tidak akan secara terus terang menyatakan apa yang akan dialami, apa yang akan dihadapi oleh setiap pengikut Kristus di dalam kehidupannya. Disebutkan di ayat 34, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya, kemudian dan mengikut Yesus. Itu yang disebutkan di ayat 34. Kalau Yesus mau sedang mencari penggemar, dia tidak akan menyatakan hal-hal yang sulit, dia tidak akan menyatakan hal-hal yang pahit, tapi hanya mengatakan hal-hal yang menyenangkan. Dia akan mengatakan, kalau ikut aku, maka kamu akan saya kasih posisi ini, saya akan kasih makan gratis terus. Ketika kamu sakit, maka saya akan sembuhkan. Ketika kamu mengalami persoalan, kesulitan, saya akan hadir di situ dan semuanya akan saya tuntaskan. Bukankah seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Ada banyak para politisi yang menyatakan hal seperti itu. Mereka menawarkan hal-hal yang seperti itu dengan tujuan adalah untuk menjadi penggemar. Tetapi ketika mereka sudah jadi, maka sering sekali menjadi lupa. Tetapi Yesus secara transparan mengatakan bahwa setiap yang mengikut dia haruslah menyangkal dirinya, haruslah memikul salibnya, dan haruslah mengikut dia tanpa tawar-menawar di dalamnya, tanpa melihat situasi dan kondisi yang kita alami dan kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ada banyak, kalau kita membaca para sejarah tokoh-tokoh pengikut Kristus yang mati martir, bahkan dalam satu buku itu disebutkan ada banyak yang mati martir. Termasuk di dalamnya adalah apa yang dialami oleh seorang teolog Jerman, Dietrich Bonhoeffer. Dia mengatakan ada dua jenis anugerah, maka hati-hati jangan sampai salah pilih di dalam kehidupan kita. Dia menyebutkan ada anugerah yang murah. Anugerah yang murah itu sesungguhnya adalah pengingkaran firman Allah. Dalam melakukan firman Tuhan, dia memilih-milih mana yang menurut dia, selera dia, mana yang sesuai dengan keinginan dia, mana yang sesuai dengan kemauan dia, maka itu dia lakukan. Sehingga dia tidak taat kepada firman Allah, hanya menyenangkan hatinya. Yang kedua, anugerah tanpa mengikut Yesus dan tanpa salib, hanya menyenangkan dirinya, hatinya. Tetapi anugerah yang mahal itu adalah anugerah yang wajib, yang tidak bisa ditawar-tawar, untuk memikul salib, yang berarti menuntut kesungguhan dan keseriusan di dalam iman kita sebagai pengikut Kristus. Anugerah yang murah hanya menunjukkan ketaatan minimal yang mungkin hanya sebatas seremonial. Ketika di dalam beribadah, dia datang beribadah, menurut dia itu sudah cukup. Ketika hendak makan dia berdoa, ketika bangun tidur dia berdoa, dan ketika hendak tidur dia berdoa. Tetapi tidak mengizinkan Allah melakukan intervensi dalam kehidupannya, dalam setiap saat dan dalam setiap waktu. Tetapi anugerah yang mahal adalah dia menunjukkan ketaatan maksimalnya, kapanpun dan dimanapun itu. Dia menunjukkan ketaatannya, dia menunjukkan keyakinannya, dia menunjukkan pilihannya. Dan itulah yang dialami oleh Dietrich Bonhoeffer bersama dengan beberapa teolog pada waktu itu. Di mana pada waktu itu kritik daripada Dietrich adalah bagaimana rezim pada waktu itu Isodoteh Nation Jermani nama cek kejam Isodoteh Ima Hitler teh Ima dengan zaman Nazi. Dan dia melihat banyak gereja yang akhirnya tunduk kepada yang pertama, anugerah yang murah, berpikir
ulang untuk menyatakan, padahal sudah banyak orang yang dibantai, tetapi Dietrich bersama dengan teman-temannya, ada Karl Barth juga, menyatakan kritiknya. Bukan seperti itu model dan cara mengikut Kristus. Ada banyak orang yang berpikir pada waktu itu, yang disuarakan oleh Dietrich pada waktu itu. Ada banyak orang Kristen pada waktu itu dan juga dalamnya para pendeta yang berpikir akan keselamatan pribadinya. Yang penting bukan kami yang diganggu, yang penting bukan kepentingan kami yang terganggu di situ. Kan orang Yahudi, biar saja mereka, yang penting kami selamat. Tetapi Dietrich mengatakan bukan seperti itu. Dan kalau sudah sampai pada seperti itu, maka akhirnya menjadi pada pilihan anugerah yang murah dan bukan pada anugerah yang mahal di tengah-tengah kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Karena itu saya katakan tadi, hati-hati, jangan sampai salah pilih kita di dalam kehidupan kita. Anugerah mana yang kita pilih di tengah-tengah kehidupan kita sehingga kita sungguh-sungguh. Dan saya pikir Bapak Ibu, kita pernah menyaksikan video ini, ngunang gotap silangi, ngunang alang roham mamorsan ai haluamu doi. Ya. Dalam video ini pasti pernah kita saksikan bagaimana orang berpikir ketika dia berpikir, wah ini terlalu berat, dipotong sedikit, kemudian dia pikul lagi, wah ini juga masih berat, dia potong lagi sedikit. Kemudian berjalan, wah ini masih berat. Dungi dok mah, bah, berat tuh be, naniang ima. Dungi sahat mah tuh neng penyeberangan nih, maledokon penyeberangan untuk keselamatan nih. Dungi gabi bering mah, bah, ternyata salib yang dia pikul itu terlalu pendek karena dia menggampangkan salib itu. Dia menjadikan ukuran dirinya, kehendaknya, kemauannya itu menjadi tolak ukur dari ketaatan dia kepada salib itu. Padahal tidaklah boleh demikian. Orang yang percaya dalam hidupnya harus sungguh-sungguh. Dakya manggotap manang saudik besia silangi alai tukonna, dia akan memikulnya. Terus seperti apa yang disampaikan oleh Yesus, menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku, mengikuti bagaimana Yesus dalam kehidupannya. Maka seperti itulah juga orang-orang yang percaya harus mengikuti di dalam hidupnya. Bukan seperti selera, keinginan dan kemauan dari kita sendiri dalam mengikut Yesus itu. Bahkan Yesus mengatakan, bahkan nyawa kita, kalaupun seluruh dunia ini milik kita Bapak Ibu, nilainya itu tidak seberapa dibandingkan dengan keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus itu. Molotung pe portibio sudah dihita tang marlapatan nih, yang ini dengan Yesus. Moloso dituhuk, jala moloso dipikul salib itu. Ketika diabaikan atau tidak dipedulikan salib itu, tetapi panggilan kita adalah panggilan untuk boleh setia memikul salib. Itu yang disebutkan oleh Yesus. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa artinya? Ketika dia memiliki semuanya tetapi kemudian dia kehilangan nyawanya, dia tidak memperoleh keselamatan. Karena apa? Karena dia lebih mendengarkan, lebih taat, lebih tunduk, lebih mengikuti apa yang dikatakan oleh dunia ini daripada apa yang dikatakan oleh Yesus. Dungi gabirhonna imanirok nibana tu si Petrus nakin enyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dua situasi yang sangat berbeda. Ketika apa yang diinginkan oleh Allah dengan apa yang diinginkan oleh manusia saling bertolak belakang. Ketika manusia di dalam kehidupannya tergoda dengan banyak hal, dengan jabatan, posisi, uang, kekayaan dan sebagainya, bahkan hingga sampai menjual imannya karena sudah melihat popularitas, nikmatnya dan sebagainya. Dungi gabe digaris maha porsionna, imannya menjadi dijual, imannya menjadi digadekan. Tetapi
apa yang dipikirkan oleh Allah, itu sebaliknya. Itulah yang disebutkan dalam hikmat yang daripada Yesus. Hiduplah dalam hikmat yang daripada Yesus. Paulus mengatakan ketika dunia ini menyebut bahwa salib itu adalah kebodohan, tapi justru dari iman kita mengatakan bahwa itu adalah merupakan keselamatan bagi kita. Dan saat ini juga di tengah-tengah masa sulit, Bapak Ibu Saudara-saudara, tantangan yang sama juga kita alami dan kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Seberapa setianya kita, seberapa taatnya kita. Kita sudah mendengar saudara-saudara kita nakin, saya koreksi nang Sintua distrik 13 dan distrik Ualuate. Kalau distrik 8 itu Jawa DKI Jakarta. Nah, jadi yang terkena bencana di masa Covid kena lagi seperti ini, maka kita mau diajak bagaimana untuk boleh berbagi kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, ratusan kakak yang sangat membutuhkan. Bagaimana kita boleh untuk ikut ambil bagian di dalamnya, di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau firman-Mu boleh menyapa kami pada saat ini, mengingatkan kami apa arti mengikut Engkau di tengah-tengah kehidupan kami, supaya dengan demikian kami boleh menunjukkan ketaatan kami, kesetiaan kami, ketundukan kami kepadamu Tuhan. Mampukan kami untuk boleh memikul salib dalam berbagai bentuk yang Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Jangan biarkan kami belajar di tengah-tengah dunia ini yang lebih mengutamakan, memprioritaskan hal-hal yang duniawi ya Tuhan, sehingga mengabaikan kehendak dan kemauan-Mu. Ketika kami menyatakan mengikut Engkau, maka seharusnya lah kami menunjukkan taat dan tunduk kepadamu sampai dengan akhir hidup kami. Jangan biarkan kami mengabaikan, tidak mempedulikan salib tersebut ya Tuhan, tapi justru kami menunjukkan ketaatan kami secara maksimal dalam kehidupan kami. Apakah dalam pekerjaan kami, apakah dalam pergaulan kami satu dengan yang lain, apakah dalam lingkungan kami boleh menunjukkan ketaatan dan ketundukan kami kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Inilah doa kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang boleh bersuka cita dalam minggu ini, ulang tahun maupun ulang tahun pernikahan. Daripadamu lah umur yang panjang ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dari seluruh jemaat-Mu yang boleh bersuka cita dengan pertambahan usia. Demikian juga dengan ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur jikalau jemaat-Mu masih boleh bersama di tengah-tengah keluarga. Terima kasih, mampukan dan kuatkan kami Tuhan di dalam memikul salib di tengah-tengah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.